Hai guys, welcome back again to my channel. Bersama saya Raymond Chow. Kita di Raymond Nonton. Jadi sekarang lagi ada berita viral tentang seorang bule Amerika yang tinggal di Bali, udah overstay. Dia malah ngajak bule-bule lain untuk rame-rame pindah ke Bali untuk menghidupi kehidupan lifestyle seperti dia yang mewah. Ya, sudah bukan rahasia umum sih kalau misalnya bule menggunakan mata uang mereka yang lebih mahal pindah ke Indonesia mendadak menjadi kaya. Walaupun kamu cuma membawa satu lembar 1000 US dollar, kamu kesini berubah menjadi 40 juta rupiah. Berapa banyak angka nol yang bertambah ya. Pantas bule-bule pada suka ke Indonesia ya, karena kalau di negara mereka mungkin mereka jadi miskin, gelandangan. Tiba ke Indonesia menjadi rich man, kaya raya, sultan. Tanpa basa-basi lagi, ayo kita langsung mulai. Kebetulan kita ada satu thread di Twitter yang sudah dirangkum secara cantik dan enak dibaca oleh akun bernama Saltchip. Langsung saja kita mulai. Dan kita ditemani oleh Doge sebagai kawan saya. Hey, how are you? Oke, kita mulai dulu. For anyone curious about the deleted hidden Bali thread, untuk teman-teman yang penasaran dengan thread Bali itu. Jadi di sini ada tweet dari Kristen Gray, si tersangka dalam kasus ini ya. Dia bercerita kalau dia keluar dari Amerika, moving out dari Amerika di usia 20-an dia. Jadi Kristen Gray ini cewek ya, dan dia ini tinggal bersama pacarnya yang juga cewek. Sebelum pandemi mereka sudah pindah ke Bali. Nah, mereka pindah ke Bali untuk tinggal selama 6 bulan ya. Karena seperti yang tadi saya bilang, di Indonesia mata uang mereka lebih mahal. Kalau mereka pindah ke Indonesia, mereka menjadi kaya karena perbedaan mata uang tersebut. Nah, tahun 2019 itu ceritanya nih dia sangat miskin, broke, kesulitan untuk hidup, bokek. Dan dia akhirnya memutuskan untuk pindah ke Bali. Lucu ya, bule kalau gak bisa cari kerja, gak ada uang, keputusan yang dia lakukan adalah pindah ke Bali, Indonesia. Enak kali ya, coba di negara lain ada mata uang yang lemah banget dibanding rupiah. Mungkin kita juga bisa pakai cheat gini ya. Misalnya aku miskin nih di sini, aku tinggal kabur aja ke negara itu untuk live a happy life. Dia pertama memuji Bali karena dia di sini bisa hidup mewah dengan harga yang sangat murah dibanding di USA, di Amerika ya. Lihat nih, perbedaan rumahnya yang di sebelah kiri, rumah kecil kayak kamar kos sepetak, berubah menjadi rumah mewah kayak villa gitu guys. Di sini nih dia bekerja sebagai graphic design dan juga nulis-nulis buku, mencoba menjadi entrepreneur ini. Pokoknya di Bali ini dia hidup sangat mewah, tidak ada beban, semuanya serba mulus, serba lancar, serba enak. Kemudian Maret 2020 ketika pandemi melanda Indonesia, si Kristen Gray malah memutuskan untuk tinggal di Bali. Mereka kan katanya cuma 6 bulan mau tinggal di Bali. Akhirnya karena pandemi, mereka pun tinggal lagi lebih lama. Ini ada sedikit benefit dari dia kalau tinggal di Bali, kalau bule yang tinggal di Bali ya. Safety, keamanan, low cost of living, ya gaya hidup murah banget, luxury lifestyle. Jadi gaya hidupnya mewah tapi murah ya bagi bule. Bagi kita ya sama aja mahal. Queer friendly itu kayak ramah ke orang-orang baru gitu ya, orang-orang aneh. Kemudian black in Bali community, mungkin dia karena dia berkulit hitam, dia menemukan komunitas orang hitam, sesama orang hitam di Bali. Orang hitam itu kayak yang Afrika gitu ya. Dia menemukan teman-teman sesama komunitas kulit hitam setelah insiden George Floyd, pembunuhan George Floyd oleh polisi di Amerika. Mereka bersatu gitu di Bali. Bla bla bla, itu hidup mereka di Bali sangat mewah, sangat senang, beli anjing, berteman dengan lokal. Terus di sini pacar dia berulang tahun ke-30 dan ternyata dia baru berumur 28 ya. Seperti biasa, setelah banyak cincong, ujung-ujungnya yang dijual adalah buku gimana biar memotivasi orang untuk mengikuti jejak karir dia. Gagal di negara sendiri, kemudian pindah ke Bali untuk hidup mewah dan bahagia seperti dia sekarang. Harga bukunya cuma $30 guys. Terus kalau beli buku dia, kalian para bule juga bisa mendapatkan kontak langsung ke agen visa untuk bagaimana cara lolos ke Indonesia walaupun di era pandemi sekarang. Jadi dia ini kayak konsultan gitu guys. Jadi kalau kamu bule nih, kamu di Amerika, kamu mau ke Bali hidup kayak saya nih, luxury lifestyle, hidup mewah. Gimana? Kan lagi pandemi. Oke, tenang, saya bantu kamu atur dari nol. Kamu tinggal siapin uang sedikit, terus tinggal siapin mental kamu untuk hidup menjadi orang kaya di Bali, di Indonesia ya. Enak ya?
Dan sekian dia punya sharing tentang kehidupan mewahnya di Bali. Ada yang komen, "You ought move from America to a developing country to elevate your lifestyle." Jadi kata dia sih, pindah dari Amerika ke negara berkembang untuk meningkatkan taraf hidup. Jadi hidup dia jadi mewah hanya karena berpindah dari negara maju ke negara berkembang. Enak ya? Kadang iri juga kok. Oke, terus di sini ada beberapa contoh bule-bule yang berulah di Bali, lagi di saat pandemi gini ya. Yoga massal di House of Om Bali yang diikuti banyak bule ternyata tak berizin. Lagi pandemi, lagi corona, penyakit menular lewat udara, kalian malah yoga massal, berbuat ulah. Ini bule ini banyak cari masalah gitu ya. Bukannya kita rasis ya, tapi karena bule ini merasa sangat kaya dan reckless di Bali karena mereka punya uang. Jadi mereka bertingkah semena-mena. Ini yang bikin kadang manusia merasa keram. Did they pay the tax like us local citizen? Of course no. If not, get the fuck out. Tentunya mereka tidak bayar pajak meskipun sudah bekerja di Indonesia. Jadi karena waktu stay kamu udah habis, silakan pergi gitu. Ada sedikit tambahan nih. WNA di Bali enggan pakai masker karena mampu bayar denda. Enak ya? Hukum bisa dibeli pakai dolar karena dolar mahal. You have definitely convinced me and my husband to move to Bali. Jadi si Kristen Gray ini sudah menginfluence banyak orang. Ini hanyalah salah satu contohnya orang bule yang mau pindah ke Bali gara-gara termotivasi dari kehidupan Kristen Gray yang mewah di Bali. Dan ini juga contoh bule-bule yang bikin masalah di Bali ya. Mereka bawa motor sembarangan dan tidak mau mematuhi peraturan di Indonesia. Ya sadarlah boy, kalian kan tinggal di negara Indonesia. Ya harus ikuti dong peraturan di negara Indonesia. Apalagi di Bali, banyak juga peraturan khusus di Bali ya. Tapi beruntungnya hari ini tanggal 21 Januari dia sudah dideportasi kembali ke Amerika. Baguslah, semoga kasus seperti ini ngajak orang pindah-pindah ke Bali karena hidup mewah. Apalagi di tengah pandemi loh guys. Datang ke sini untuk jalan-jalan boleh lah, untuk happy-happy wisata kan. Tapi datang ke sini untuk tinggal, lu bule, lu datang ke sini tinggal, cari kerja. Sedangkan orang di Indonesia cari kerja aja susah. Kalau kayak gitu tidak di welcome di sini ya. Si Kristen Gray ini meresahkan masyarakat karena dia mengatakan bahwa Bali memberi kenyamanan dan LGBT itu tidak dipermasalahkan di Bali. Sebenarnya itu cukup tahu aja sih untuk sendiri, cuman nggak usah dibagi-bagikan ke orang lain, apalagi dipakai untuk sebagai bahan jualan dia, jualan e-book dan jualan paket wisata ke Bali sekaligus tinggal di sini. Itu kayaknya cukup tahu aja sendiri, nggak usah dibagi-bagikan. Dan dia memberikan kemudahan akses masuk. So bagi teman-teman, ini sedikit conclusion, kesimpulan dari segala ocehan hari ini. Intinya itu dia sama pacar ceweknya di negara asal mereka, sebut saja Amerika. Tahun 2019 itu broke alias miskin banget, krisis keuangan dan gak punya pekerjaan. Tapi akhirnya mereka memutuskan untuk pindah ke Indo di Bali ya. Tapi ternyata hidup di Bali enak karena mata uang mereka besar. Semuanya serba murah, kerja gampang, LGBT seperti mereka diterima di Bali karena mereka gay ya, cewek sama cewek, jadi lesbi. Dan orang berkulit hitam tidak dirasisin di Bali karena Bali sangat toleran. Intinya hidup mereka di sini sangat enak, sangat bahagia dan sangat mewah, persis kayak orang kaya. Jadi begitulah guys, kita punya kesimpulan hari ini. Dan berita baiknya adalah Kristen Gray sudah dinyatakan bersalah dan dideportasi. Semoga kasus-kasus seperti ini bisa diminimalisir oleh imigrasi di Indonesia. Salam waras untuk kita semua. Semoga setelah nanti pandemi udah selesai, kita bisa jalan-jalan, tapi jangan kayak si Kristen Gray ya. Jalan-jalan ke negara berkembang, jadi orang kaya, menetap sebagai imigran yang ilegal karena visa turisnya habis. Lah, bukannya bayar pajak, bukannya langsung pulang, malah ngajak orang datang. Pandemi pula. Nah, banyak kali kesalahan dia, akhirnya dideportasi. Itu saja video kita kali ini. Jangan lupa like, comment, dan subscribe ke channel saya. Dan see you in the next video. Bye! 20岁了，装个蛋炒，驸马郎的旗帜王啊，满皇上的回腕，碎了装个蛋。